Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari narrative text. Yang akan kita pelajari hari ini adalah purpose. Purpose artinya tujuan. Yang kedua adalah kinds. Kinds artinya adalah jenis-jenis. Jadi kita nanti akan mempelajari dan membahas jenis-jenis dari narrative text. Yang ketiga adalah generic structure, yaitu struktur teksnya. Dan yang terakhir adalah language features. Apa itu language features? Yaitu ciri-ciri kebahasaan. Tujuan dari narrative text atau purpose dari narrative text itu adalah to amuse the reader through an amusing story atau to entertain the reader through an amusing story. Jadi artinya adalah untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita yang menarik atau yang mengasyikkan. Artinya entertain itu sama dengan amuse, yaitu menghibur. Pertanyaan yang sering muncul di teks untuk menanyakan tujuan dari narrative text itu yang pertama adalah the purpose of the text is, dan yang kedua the purpose of this passage is, dan yang ketiga the writer's intention, maksud penulis to write the text is, dan yang terakhir the social function of this text is. Social function itu artinya adalah fungsi sosial. Jenis-jenis dari narrative text itu bermacam-macam. Ada 4, yaitu yang pertama adalah folktale. Folktale itu artinya adalah cerita rakyat. Contohnya adalah Sangkuriang dan Malin Kundang. Jenis yang kedua dari narrative text itu adalah legend. Legend itu artinya legenda. Legenda biasanya berisi tentang asal-usul terjadinya tempat. Contohnya adalah The Legend of Toba Lake dan juga The Legend of Banyuwangi. Dan yang selanjutnya adalah fairy tale atau dongeng. Dongeng itu apa? Yaitu cerita yang berisi tentang imaginative story atau cerita imajinasi, jadi tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya adalah cerita Cinderella atau Cinderella story, dan yang selanjutnya contohnya adalah Snow White. Jenis yang keempat adalah fable atau fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah cerita hewan. Jadi hewannya nanti menjadi tokoh di dalam cerita. Contohnya adalah The Rabbit and the Turtle. Dan yang selanjutnya contohnya adalah The Mouse Deer and the Crocodile. Lanjut ke generic structure. Generic structure dari narrative text itu ada 5. Jadi yang paling penting yang harus ada di dalam narrative text itu ada 3. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah complication, dan yang ketiga adalah resolution. Jadi ketiga itu wajib ada. Orientation berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Kalau selanjutnya itu adalah complication, berisi tentang masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh di dalam cerita itu. Dan jika ada masalah pasti ada solusi. Solusinya berada di bagian resolution. Bagian keempat yang tidak harus ada di dalam narrative text itu adalah reorientation dan coda. Apa itu reorientation? Reorientation itu berisi kondisi terakhir sang tokoh di dalam cerita. Kalau coda berisi tentang sesuatu pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Ciri-ciri kebahasaan atau language features dari narrative text itu ada 5. Yang pertama adalah adverb of time. Jika ada keterangan waktu once upon a time, atau long ago, atau long ago, atau long time ago, maka nanti itu pasti adalah narrative. Ciri yang kedua yaitu ada specific karakter, yaitu tokoh yang spesifik, yang khusus. Contohnya adalah tokoh Cinderella, tokoh Snow White,
tokoh Malin Kundang atau tokoh Sangkuriang. Ciri yang ketiga di dalam narrative text yaitu kebanyakan kalimatnya menggunakan tenses yang pas, yaitu subjek ditambah verb 2 atau was were. Nah, untuk kata kerjanya itu menggunakan action verb. Action verb itu contohnya berjalan, berlari, melompat seperti itu. Tapi kata-kata tersebut itu disusun dengan menggunakan verb 2 atau was were ditambah verb ing karena terjadi di masa lampau. Ciri yang keempat yaitu terdapat direct speech, yaitu kalimat langsung yang dicirikan dengan ada tanda kutip. Dan untuk yang berada di antara dua tanda kutip tersebut itu tensesnya itu tergantung situasi pada saat itu, biasanya menggunakan present simple. Nah, tapi untuk setelah tanda kutip itu diikuti simple past lagi. Contohnya adalah she replied atau she answered. Jadi menggunakan verb 2 setelah tanda kutip. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan conjunction. Contohnya adalah when, ketika, terus ada then, kemudian. Itu menandakan bahwa untuk menghubungkan kejadian satu dengan kejadian selanjutnya. Sekarang kita coba untuk menganalisis narrative text yang judulnya Snow White. Kita lihat dulu apakah di situ ada language features yang sudah saya jelaskan tadi bahwa itu adalah penanda narrative text. Iya, betul, ternyata ada, yaitu once upon a time. Selanjutnya kita menuju ke ciri yang kedua, yaitu ada specific character atau tokoh khusus. Tokoh khusus di sini yang muncul siapa saja kira-kira? Yaitu Snow White. Ciri yang ketiga yaitu ada past tense dan action verbs. Yang mana? Ya, betul. Oke, yang menggunakan past tense yang mana? Yaitu left, were, heard, wanted, dan juga didn't have. Tapi itu bukan action verb ya, itu cuma past tense. Kalau action verb berada di paragraf kedua, yaitu complication, bagian complication, yaitu ada masalah muncul di paragraf kedua. Action verbsnya yang mana? Yaitu ada ran away, ada juga saw, ada juga knocked, ada juga answered, dan juga fell asleep. Kalau yang lainnya itu past tense tapi bukan action verbs, yaitu apa aja? Yuk kita analisis. Past tense tapi yang bukan action verbs di sini adalah yang did not want. Lanjut di bagian resolution, di sini di paragraf terakhir itu ada ciri-ciri kebahasaan atau language feature selanjutnya, yaitu direct speech, kalimat langsung. Yang mana yang kalimat langsung di paragraf ini? Yuk kita analisis. Oke, ada 4 direct speech yang berada di paragraf terakhir. Selanjutnya, apakah setelah resolution itu ada reorientation-nya? Ya betul, ternyata di situ ada, yaitu di kalimat terakhir. Lanjut kita ke bagian koda, apakah ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita itu? Ya, ada, yaitu kindness brings happiness, yaitu kebaikan hati membawa kepada kebahagiaan. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan share.